Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian umum. Terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin. Karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian umum. Makanya saya tidak lah Manut Mbah Mun yang punya pengajian umum. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sing qiraati. Wong ngutangi wong sampai sing kebulet. Sing rati bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ana to. Ya iku mau tarafail laili. Aqimus sholat apa? Tarafain nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Oh, kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak mau tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak ora percaya delok. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Napa al kafir ida aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya yo, ngerti to takrib? Sampeyan jatuh. Kena niat siar ya apa? Ben mergawe. Ajarane loro Gus malah. Siar apa? Mergawe kan ibadah. Ayo ngono iki tenan ya. Misalnya kan di antara mayu jibul gusla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah di antara mayu jibul gusla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah di antaranya itu al kafiru ida aslam. Orang kafir kalau mati. Itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Ojo komuni gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru. Aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Ruwono tenan ini jam 1 pas. "Gus, saya masuk Islam." Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar kalau fatwa itu benar Islam taufik dari awal kan. Kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat. Raiso Arab Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah. Ya serano pangeran kecuali ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada. Harus ngadeg-ngadegan lah. Enggak boleh disuguhi teh, mun sik tak tukar rokok sik. Karena apa meneh kenalan. Jadi nanti yang putih. Pulau Bali. Pun kapan rawuhe? Wah, mau malah haram sudul langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah, iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mate. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong ya. Ya pinter dah. Wah, pinter dhewe. Paham Gus? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan.
Takutnya menjadi gerakan. Misalkan kan banyak nyuwun sewu orang yang salah paham, ana wong kafir masuk Islam kon adus. Itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Bahasa Indonesia salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh, disyuting terus viral, ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Ya coba, seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi, kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Iya enggak? Kiai mau gaya-gayanan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Enggak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi syahadat. Itu namanya prosesi, Kang. Nah, prosesi Islam itu agar mulai ikrar, nah Allah pangeran, yaitu dimulai. Nah, jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen, atau kenalan riyen, ngapunten gitu. Ya nanti yang putih, terus, wah, sama. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan, neng jalan kecelakaan. Pas toha itu pasti itu katoan cekak, seprapat. Ya kan yo isin mubalek katoan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia nek kelambinan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dekne iki ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek lagi seperapat ya masuk. Iki sentimen betul. Ora tau banyu ae. Seperapat Mas. Seperapat cekak elek. Jadi cara pangeran, kira-kira toha senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pongkong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah ini. Berarti mau salah buyute salah. Yo kapan-kapan nak kancamu kafir masuk Islam, yo ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sik susah. Nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kalau dikongkon mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disote, terus disafir kok ngarep sing toha muni alhamdulillah pidato ngarep. Terus alhamdulillah. Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan apa waris loh. Ya tapi kira tak drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis sih ora oleh. Paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya. Yang baca Quran itu adiknya kan. Cuma adiknya tukarannya BIP ini Gus. Gelute itu apa IP deh? Hobab itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya, mushaf lampiran ya. Zaman itu menorong terjilid, namanya kan hanya beberapa lampiran. Sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam. Terus kata adiknya, ini kitab suci. Kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam. Jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari. Umar itu gak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran. Itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci. Makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut. Ya atus. Orang atus moco kan. Orang moco terus tadi nangis. Ini gak mungkin karangan manusia. Toha. Ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa. Terus masuk Islam. Jadi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon apa?
Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksinakan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya 5.000 bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter.